Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi. Pekerjaan sosial adalah profesi yang berfokus pada membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam menyelesaikan masalah sosial yang dihadapinya. Profesi ini memiliki tanggung jawab etis dan profesional dalam mendukung mereka yang mengalami kerentanan sosial, kesulitan ekonomi, diskriminasi, serta tantangan psikososial lainnya. Pekerjaan sosial bekerja melalui intervensi sosial yang dapat berupa konsultasi, pemberdayaan, advokasi, dan tindakan korektif terhadap berbagai masalah sosial. Adapun kriteria sebuah profesi dalam pekerjaan sosial. Yang pertama itu pendidikan dan pelatihan khusus. Pekerjaan sosial membutuhkan pendidikan formal dalam membutuhkan gelar sarjana atau pasca sarjana yang berfokus pada teori dan praktik pekerjaan sosial. Yang kedua, standar etik dan kode etik. Profesi pekerja sosial memiliki kode etik mengatur perilaku profesional mereka. Yang ketiga, asosiasi profesional. Yang keempat, tanggung jawab sosial dan moral. Adapun kerangka pengetahuan dalam pekerjaan sosial. Pengetahuan yang menjadi dasar pekerjaan sosial meliputi yang pertama, teori perkembangan manusia. Pengetahuan tentang tahap perkembangan manusia dari anak-anak hingga dewasa, serta bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi individu sepanjang hidupnya. Yang kedua, teori sistem sosial. Pemahaman tentang bagaimana individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat saling terhubung dalam sistem sosial yang lebih besar, termasuk institusi seperti sekolah, rumah sakit, dan layanan sosial. Yang ketiga, kebijakan sosial. Pengetahuan tentang undang-undang dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sosial, termasuk jaminan sosial, layanan kesehatan, dan perumahan. Yang keempat, teori perubahan sosial. Pemahaman tentang bagaimana perubahan sosial terjadi dan bagaimana pekerjaan sosial dapat berkontribusi pada perubahan positif di masyarakat. Adapun nilai-nilai dalam pekerjaan sosial. Yang pertama itu keadilan sosial. Berjuang untuk mengatasi ketidaksetaraan dan mempromosikan kesetaraan di masyarakat. Yang kedua, martabat dan harga diri individu. Menghormati hak dan martabat setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budayanya. Yang ketiga, pemberdayaan. Mendorong individu dan komunitas untuk memiliki kontrol atas kehidupan mereka dan memaksimalkan potensi mereka. Yang keempat, layanan kepada orang lain. Menempatkan kesejahteraan orang lain di atas kepentingan pribadi dan bekerja dalam kebaikan bersama. Adapun keterampilan dalam pekerjaan sosial. Yang pertama, keterampilan komunikasi. Yang kedua, pemecahan masalah. Yang ketiga, mediasi dan negosiasi. Yang keempat, advokasi. Dan yang kelima, keterampilan manajemen kasus. Adapun bidang kerja pekerjaan sosial. Yang pertama, layanan kesehatan. Yang kedua, layanan keluarga dan anak. Yang ketiga, layanan pemasyarakatan. Yang keempat, pengembangan komunitas. Dan yang kelima, pendidikan. Keberfungsian sosial sebagai fokus pekerjaan sosial. Keberfungsian sosial merujuk pada kemampuan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat untuk menjalankan peran-peran sosialnya secara efektif dan memuaskan. Dalam konteks pekerjaan sosial, keberfungsian sosial adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok dapat memenuhi kebutuhan dasar, berinteraksi dengan baik dalam lingkup sosial, dan menjalankan tugasnya serta tanggung jawab sosialnya tanpa hambatan yang berarti. Fokus pekerjaan sosial adalah membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan atau gangguan dalam keberfungsian sosial tersebut sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan optimal. Berikut adalah syarat-syarat keberfungsian sosial. Yang pertama, kebutuhan dasar tercukupi. Untuk dapat berfungsi secara sosial, individu atau keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, kemampuan berinteraksi sosial. Individu harus mampu berkomunikasi, membangun hubungan sosial, serta berpartisipasi dalam aktivitas sosial dengan orang lain. Yang ketiga, peran sosial yang efektif. Setiap orang diharapkan mampu menjalankan peran sosialnya, misalnya sebagai anggota keluarga, pekerja, atau anggota masyarakat sesuai dengan harapan sosial. Yang keempat, kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental yang baik sangat penting untuk menjalankan fungsi sosial secara maksimal. Gangguan fisik atau mental dapat menjadi penghambat keberfungsian sosial. Yang kelima, akses ke sumber daya dan layanan.
Syarat lain dari keberfungsian sosial adalah adanya akses yang memadai terhadap sumber daya seperti pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. Selanjutnya, tujuan keberfungsian sosial. Tujuan utama dari keberfungsian sosial dalam pekerjaan sosial adalah untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk mencapai kemampuan yang optimal dalam menjalankan peran-peran sosialnya. Secara lebih spesifik, tujuannya meliputi 1. Meningkatkan kualitas hidup. Pekerjaan sosial bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan individu atau kelompok yang mengalami masalah dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kedua, mendorong pemberdayaan. Membantu individu atau kelompok untuk mengembangkan potensi mereka sehingga mampu mendiri dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, yang ketiga, mengurangi ketidakberfungsian sosial. Pekerjaan sosial bertujuan untuk mengatasi hambatan atau gangguan yang mengalami seseorang dalam menjalankan fungsi sosialnya seperti kemiskinan, diskriminasi, atau masalah kesehatan mental. Yang keempat, memperkuat dukungan sosial. Dengan adanya dukungan sosial yang ada di sekitar individu atau kelompok, sehingga mereka dapat lebih mudah mengatasi masalah yang dihadapi. Adapun fungsi keberfungsian sosial dalam pekerjaan sosial. Yang pertama, fungsinya mencegah. Pekerjaan sosial bertindak untuk mencegah munculnya masalah sosial yang dapat mengganggu keberfungsian sosial seseorang atau kelompok. Yang kedua, fungsi pengembangan. Pekerjaan sosial berperan dalam membantu individu atau kelompok yang mengembangkan keterampilan dan potensi mereka sehingga mereka dapat berfungsi secara sosial dengan lebih baik di masa depan. Yang ketiga, fungsi pemulihan. Ketika seseorang atau kelompok mengalami masalah dalam keberfungsian sosial, pekerjaan sosial dapat berperan untuk membantu mereka memulihkan kemampuan mereka. Yang keempat, fungsi perlindungan. Dalam beberapa kasus, pekerjaan sosial berperan untuk melindungi individu atau kelompok yang rentan, seperti anak-anak, lansia, atau sebagainya. Adapun tugas pekerjaan sosial dalam mendukung keberfungsian sosial. Yang pertama, identifikasi masalah. Pekerjaan sosial pertama-tama harus mengidentifikasi masalah yang dihadapi individu atau kelompok yang menghambati keberfungsian sosial mereka. Yang kedua, intervensi dan pemberdayaan. Pekerjaan sosial menggunakan berbagai bentuk intervensi untuk membantu individu atau kelompok mengatasi hambatan sosial. Yang ketiga, advokasi. Pekerjaan sosial bertindak sebagai advokasi bagi individu atau kelompok yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya atau layanan sosial. Yang keempat, manajemen kasus. Pekerjaan sosial berperan dalam mengelola kasus individu atau kelompok yang memerlukan bantuan jangka panjang. Yang kelima, edukasi dan penyuluhan. Pekerjaan sosial memberikan edukasi kepada klien dan masyarakat tentang cara mengatasi masalah sosial. Berikutnya, jenis-jenis sistem sumber dalam praktik pekerjaan sosial. Yang satu, sumber daya pribadi. Kemampuan diri merujuk pada kekuatan, keterampilan, dan potensi yang dimiliki oleh individu. Pekerjaan sosial membantu klien mengenali dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki agar dapat lebih mandiri. Keluarga dan teman. Jaringan sosial terdekat seperti keluarga, teman, atau tetangga seringkali menjadi sumber dukungan emosional dan praktis bagi klien. Pekerjaan sosial dapat membantu memperkuat jaringan sosial ini. Contohnya, seorang pekerja sosial membantu seorang ibu tunggal dengan memperkuat hubungan antara dirinya dan keluarga besar yang dapat mendukung secara emosional dan membantu dalam pengasuhan anak. Yang kedua, sumber daya komunitas. Layanan sosial komunitas ini mencakup pusat kesehatan masyarakat, kelompok dukungan, pusat bantu hukum, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain. Layanan ini dapat membantu individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan materi konseling, pendidikan, atau perlindungan. Yang ketiga, sumber daya institusi formal. Lembaga pemerintah menawarkan berbagai program kesejahteraan sosial seperti jaminan sosial, bantuan kesehatan, perumahan, bantuan negara, pendidikan, dan perlindungan hukum. Lembaga pendidikan dan kesehatan, sekolah, universitas, dan rumah sakit merupakan institusi yang memberikan layanan penting untuk meningkatkan keberfungsian sosial.
Contohnya, pekerjaan sosial membantu seorang remaja yang putus sekolah mendapatkan beasiswa pendidikan dari pemerintah dan menghubungkannya ke layanan konseling psikologis di rumah sakit terdekat untuk mengatasi masalah mental yang dialaminya. Yang keempat, sumber daya ekonomi. Pasar kerja. Pekerjaan sosial sering membantu klien dalam mengatasi pasar kerja melalui program pelatihan konseling karir atau pengembangan keterampilan. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi klien agar mereka dapat mandiri secara finansial. Adapun tahap-tahap dan proses pertolongan dalam praktik pekerjaan sosial. Serangkaian langkah sistematis yang dilakukan oleh pekerjaan sosial untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas dalam mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Proses ini dimulai dari pengenalan masalah hingga evaluasi hasil intervensi. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses pertolongan pekerjaan sosial. Yang pertama, tahapan pengumpulan data atau asesmen. Tahapan ini adalah langkah awal di mana pekerja sosial mengumpulkan informasi dan mengenai situasi klien, termasuk masalah yang dihadapi, kekuatan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi mereka. Proses ini melibatkan wawancara, observasi, serta penggunaan alat atau instrumen pengumpulan data lainnya. Tujuannya mengidentifikasi masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu klien. Contohnya, seorang pekerja sosial bertemu dengan seorang remaja yang memiliki masalah perilaku di sekolah. Melalui wawancara dengan remaja tersebut, keluarganya dan pihak sekolah, pekerja sosial mengidentifikasi bahwa masalah perilaku ini terkait dengan lingkungan rumah yang tidak stabil dan tekanan dari teman sebayanya. Yang kedua, tahapan diagnosa masalah atau diagnosis. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pekerjaan sosial melakukan analisis mendalam terhadap masalah klien. Yang kedua, tahap diagnosa masalah atau diagnosis. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pekerja sosial melakukan analisis mendalam terhadap masalah klien. Tujuannya membangun pemahaman yang jelas tentang masalah yang dihadapi klien, baik dari aspek individu, keluarga, maupun lingkungan sosialnya. Contohnya, dari hasil asesmen, pekerja sosial menyimpulkan bahwa masalah perilaku remaja tersebut terkait dengan kurangnya dukungan emosional dari orang tua yang sibuk dan adanya perundungan atau bullying di sekolah. Diagnosa ini mengatakan pekerja sosial untuk merancang intervensi yang lebih spesifik dan relevan. Yang ketiga, tahap perencanaan intervensi atau planning. Setelah diagnosa, pekerja sosial bersama klien merumuskan rencana tindakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dengan tujuannya menyusun langkah-langkah terstruktur untuk membantu klien mengatasi masalah dan mencapai tujuan keberfungsian sosial. Contohnya, pekerjaan sosial dan remaja tersebut setuju untuk merancang rencana yang meliputi konseling keluarga untuk memperbaiki hubungan di rumah, konseling individual untuk mengatasi masalah emosional remaja. 5. Tahap evaluasi atau evaluation. Evaluasi adalah proses mengukur keberhasilan intervensi yang telah dilakukan pada tahap ini. Pekerjaan sosial menilai apakah intervensi yang telah dilakukan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan atau perlu menyesuaikan lebih lanjut. Tujuannya menilai efektivitas intervensi dan menentukan apakah klien telah mencapai perbaikan yang signifikasi atau apakah diperlukan intervensi tambahan. Contohnya, setelah beberapa bulan, pekerja sosial mengevaluasi perkembangan remaja tersebut. Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa hubungan keluarga membaik dan remaja tersebut tidak lagi menjadi target perundungan. Namun, pekerja sosial juga menyadari bahwa remaja tersebut masih perlu dukungan emosional lebih lanjut, sehingga sesi konseling diperpanjang. Yang keenam, tahap terminasi atau termination. Tahap ini merupakan akhir dari proses pertolongan ketika tujuan intervensi telah tercapai dan klien dianggap sudah mampu melanjutkan kehidupannya secara mandiri tanpa dukungan intensif dari pekerja sosial. Tujuan mengakhiri hubungan profesional dengan klien secara positif, memastikan bahwa klien siap melanjutkan keberfungsian sosial mereka tanpa bantuan lebih lanjut.